Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama di channel kita, XMM Channel. Di video kali ini XMM Channel akan memberikan langkah-langkah cara menyekir klep dan juga mengganti seal klep ya. Nah, ini kita akan membongkar seal klep dan klepnya Repo Absolute. Sekarang pertama-tama kita harus buka baut 8 yang di atas ya, untuk penahan pen piano klep. Nah, ini cara membukanya. Nah, jadi teman-teman nanti menggunakan kunci sok membukanya ya, karena kalau kita menggunakan 8 bisa juga sih kalau emang dia udah sering dibuka, jadi dia itu tidak terlalu kuat ya. Tapi kalau dia belum pernah dibuka, dia akan kuat sekali ya, bisa merusak kunci dan juga bautnya juga botak jadinya. Jadi bagusnya teman-teman menggunakan sok 8 ya. Nah, seperti itu ya. Ini saya sudah buka sebelah, dan sebelahnya udah saya buka juga. Tinggal cara kita mengeluarkan pennya. Cara mengeluarkan pennya ini bisa teman-teman menggunakan baut 8 yang agak sedikit panjang. Nah, masukkan dalam itu ya. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai baut ataupun juga pennya itu enggak terlalu kencang, dia menekan di dalam, bisa teman-teman gedorkan saja dengan beloknya dengan miring ya. Tapi kalau teman mempunyai kawat seperti ini, bisa juga yang ini ya, yang runcing ya, biar dia bisa masuk ke lubangnya. Ini saya menggunakan belah, jadi agak susah. Nah, cara beli seperti ini saja kalau teman-teman malas untuk membukanya. Nah, cukup gedorkan ke balok ataupun juga ke kayu dengan gaya miring biar dia keluar pennya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang piano klepnya sudah terbuka, tinggal kita membuka klep dan seal klepnya ya. Kuku klep. Cara membukanya, kita tidak menggunakan tracker, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan alat yang sederhana dan juga cepat pengerjaannya ya. Teman-teman harus ganjal di bawahnya, itu bisa menggunakan seperti ini. Saya menggunakan sambungan rantai dan sepi ataupun sepi rantai ya, untuk mengganjal di bagian bawah. Bisa juga teman-teman menggunakan kelahar yang sudah rusak untuk mengganjal di bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman cari kunci ataupun juga kunci T12 ataupun juga kunci busi seperti ini, teman-teman gedor. Nah, dia akan keluar kencingannya atau kuku klepnya dan pernya akan terbuka ya. Nah, sekarang kita buka sebelah lagi. Nah, saat penggedoran ini hati-hati, jangan sampai kita menggendor bagian klep ya, takutnya nanti kalau kita menggedor bagian klep dia akan bengkok. Nah, jadinya harus diganti kan, nggak enak. Tadinya dia hidup baik-baik saja, setelah dibongkar kita kenapa harus bengkok. Nah gitu, jadi kita harus lebih hati-hati teman-teman ya. Nah, ini caranya membuka klep ini udah lama benar, ini nggak dibersihkan ya kayaknya nih. Nah, udah saking ngebulnya ini Repo Absolute ini, udah ngebul, ringnya udah parah benar. Ini saya mentutorialkannya cara membuka dan menyekirnya ya, dan membuka seal klepnya. Saya tidak mentutorialnya sampai selesai, nanti akan saya juga videokan cara penyetelannya biar teman-teman mudah mengerti dan mudah dicerna oleh akal. Agar semuanya bisa bertahap ya, satu demi satu. Jadi teman-teman harus fokus dengan satu ini, setelah itu baru fokus dengan yang mesin, setelah itu fokus, jadi semuanya tersusun teman-teman ya. Nah, itu payung klep yang untuk minyak dan knalpot udah parah benar ya.
Nah gini ya. Nah hati-hati teman-teman saat teman-teman membuka seal clamp-nya. Ini kan sudah terbuka karena seal clamp-nya ini udah terparah kan, udah parah maksudnya ya. Jadi cara mengecek seal clamp itu lihat saja bagian lubang masuknya minyak dan juga knalpot. Jika dia basah berarti seal clamp-nya udah parah. Nah di saat penyetelan hati-hati, di bawah ini ada ring seperti ini ringnya ya. Jangan sampai tidak terpasang karena sering juga karena kita keenakan bongkar-bongkar dia terledor tidak terpasang. Nah ring ini emang tidak keciren di bawah itu ya. Nah jadi teman harus hati-hati. Nah di dalam lubang knalpot ini kerak banyak benar, jadi kita harus bersihkan. Sebelum kita sekir kita harus bersihkan dulu biar tidak kerja dua kali ya. Nah apabila tidak dibersihkan takutnya nanti kurang di bagian tenaganya ya, karena kalau knalpot itu dia itu sempit lubang pembuangnya, maka akan sedikit mengurangi tenaga ya. Nah untuk klep buang itu harus kita bersihkan di bagian payung belakangnya, itu kotor benar teman-teman ya. Jadi kita bersihkannya menggunakan cutter. Nah seperti ini kita bersihkan. Nah teman-teman bisa bersihkan ini dengan menggunakan cutter ataupun juga scrub seperti untuk penyuit martabak itu teman-teman ya. Nah bisa juga menggunakan gerinda sabuk yang berbahan kawat ya. Nah sebelahnya nanti harus seperti ini juga biar dia bersih dan enak saat kita menyetelnya. Nah gini teman-teman ya, bersihkan sampai dia selesai dan perhatikan di bagian nokon asnya, karena Revo Absolute ini rentan benar di bagian nokon as yang gede itu ya, karena sering itu suara seperti air banjir ya. Itu penyebabnya di bagian kelahar nokon as itu yang gede itu. Jadi di saat teman-teman itu membongkar, perhatikan semua alat-alat yang sudah dibongkar, jangan sampai kita kerja dua kali karena rentan benar kelahar itu pecah, dan dia juga tidak kelihatan kalau kita tidak teliti ya. Nah gini, bersihkan teman-teman ya. Perpaknya ini tidak usah kita ganti ya, karena ini posisi lagi kita bongkar ya. Tapi saya mau tutorialkan cara menyekirnya saja. Nanti saya tutorialkan juga cara penyetelannya, takutnya terlalu panjang nanti teman tidak ini ya atau tidak suka lah, ataupun juga bosan lah nontonnya ya kalau terlalu panjang. Kita satu-satu saja, asal detail menjelaskannya ya. Untuk di bagian atas itu kan biasanya di bagian payung atas klep itu biasanya kotor ya, kotor dan juga keras, apalagi kalau di bagian payung klep untuk knalpot dia keras benar teman-teman ya, keras benar bagian atasnya. Cara teman-teman membuangnya, teman-teman menggunakan gurinda bisa menggunakan gurinda asah atau juga gurinda potong. Jadi teman-teman gurinda di bagian atasnya saja sampai dia mengkilat. Nah jadi dia bersih benar teman-teman ya. Jadi kita kerjanya nggak terlalu lama untuk mengkikirnya menggunakan cutter terlalu lama ya, bisa juga tapi terlalu lama. Nah di saat kita membongkar kita harus bersihkan seperti ini ya, terutama di bagian di bagian klep buangnya ya, di bagian klep buangnya. Nah ini kotor benar teman-teman. Nah lihat saja teman-teman bisa lihat bergerak, berarti motor ini udah parah di bagian sehernya, di bagian seher dan di bagian ringnya, sealnya juga udah parah kalau seperti ini. Mungkin udah lama motor ini tidak di servis ya, jadi dia sudah lama mengerak, otomatis tenaganya ini berkurang teman-teman ya, otomatis tenaganya berkurang. Dan juga businya ini boros, tidak bisa dipungkiri pasti boros karena businya ditutupi kerak biasanya, maka dia boros.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Harus bersihkan dengan bersih. Kalau teman-teman tidak mempunyai seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sebangsa jari-jari ya untuk membersihkan bagian dalam di bagian lubang knalpot, ataupun juga kalau teman-teman mempunyai alat mata tuner ataupun juga untuk alat ngorek blok. Nah, teman-teman bisa menggunakannya. Lebih enak kita menggunakan bor ya. Jadi kerja kita bagus dan juga hasilnya bagus. Nah, nggak terlalu lama seperti ini ya. Saya ada mata tuner, tapi kalau kita mau kerjakan sekarang di sini lagi mati lampu, jadinya kita tidak bisa menggunakan bor. Mata tuner itu khusus ya, tidak bisa menggunakan mata bor karena matanya seperti belimbing ya. Jadi itu sebangsa kikir. Bisa teman-teman cari di toko-toko otomotif yang sudah besar, pasti ada. Nah, ini harus dibersihkan. Biasanya ada perpaknya yang sudah rusak ya, harus diganti, harus dicabut. Karena biasanya kalau kita membongkar motor bagian depan, bagian deksel itu pasti kita harus ganti perpaknya ya. Tapi saya ini enggak, karena posisinya perpaknya lagi bagus dan paling saya akan lem saja. Untuk masalah perpak knalpot mungkin saya akan cari bekas-bekas orang yang pernah ganti ya. Jadi nggak perlu kita harus beli perpak satu set ya, bagian top set. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan tahap cara penyekiran ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyekiran. Di bagian atas itu, ini kan mengkilat kan di bagian atas klep nih ya, udah warna putih. Itu cara saya membersihkannya menggunakan gurinda sabu. Jadi seperti sabuk bulat itu kita pasangkan di gurinda dan kita bersihkan. Nah, gini caranya ya, merusakkan kerak-kerak klep ya, merusakkan kerak-kerak klep ya. Nah, seperti ini caranya biar cepat. Nah, dia nanti akan berwarna putih baru kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita mencari kerja yang cepat dan hasilnya bagus. Jangan kita mau dibodohin pekerjaan ya. Kalau kita mau kikir ataupun juga kita buang menggunakan cutter, mungkin itu lama benar ya, cutter kita rusak dan juga hasilnya nggak terlalu ya, karena tidak terbuang semua. Nah, cara skir ini seperti ini. Teman-teman cari seperti baut yang tidak mempunyai derat, sambung menggunakan sedot selang ataupun selang minyak ya, ataupun juga selang minyak. Nah, teman-teman pasang, dan setelah itu di bagian klep terus menggunakan ambril. Ambril itu mempunyai dua bolak-balik ya, satu untuk kasar, satu untuk halus. Jadi teman-teman untuk di bagian klep, kalau dia tidak terlalu parah baretnya ataupun juga keraknya, teman-teman bisa menggunakan yang halus saja ya. Tapi kalau udah berlobang di bagian seating klepnya ya, teman-teman harus menggunakan yang kasar biar cepat kerjanya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gini teman-teman ya. Saya lagi mengasih ambril, saya pasang. Nah, saya pasang. Nah, setelah ini kita akan skir. Kita menggunakan skir cara baru ya, cara modern. Tapi kalau dulu kita kan menggunakan sedot, diputar-putar, tapi lama benar, nyampe 2 jam 3 jam kadang kerjaan itu aja. Terlalu lama kalau bagi saya ya. Jadi kita gini caranya biar cepat dan hasilnya lumayan. Nah, saat kita menggunakan bor, kita jangan asal tekan ya. Teman-teman harus
ngemainkan bor dengan cara naik turun. Setelah naik turun sekitar di 2 kali biar umbrelnya bermain, baru tekan ke bawah. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah tapi kalau teman-teman langsung tekan ke bawah, jadi umbrel itu tidak bermain. Jadi kita akan lama proses pengerjaannya, karena yang akan mengasah itu adalah umbrel. Umbrel itu dari bahan ya sisa-sisa debu baja kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu yang ingin menghaluskannya di bagian seating klep. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi teman-teman harus bermainkan bornya ya. Bornya terus dimainkan, naik turun. Nah saat kita pengeboran jangan sampai miring. Lihat dulu di bagian klep itu, kita lihat arahnya itu lurus apa enggak kita saat pengebornya, saat kita menekannya. Takutnya kalau tidak kita luruskan, dia akan saat kita menyekirnya itu, kalau kita miringkan otomatis klep itu makan sebelah ya. Jadi yang halus itu sebelah, maka dia akan terjadi bocor juga, jadi percuma. Jadi teman-teman harus nekannya itu harus lurus. Dilihat dulu arahnya itu lurusnya, klepnya itu ya, as klepnya itu harus lurus, baru kita tekan, mainkan seperti ini. Mainkan terus sampai dia tidak bocor. Nah di video ini saya akan mengetes juga cara teknik bagaimana caranya kita mengecek kalau klep itu bocor apa tidak. Nah jadi sebelum kita pasang, kita harus tes dulu menggunakan minyak, baru teman-teman pasang ke motor. Tapi kalau langsung dipasang ya nanti dia tidak hidup, karena kita tidak cek tadi kan klepnya bocor apa tidak. Kita itu tadi udah berpikir bahwa klep ini baru misalnya, tapi walaupun klep itu baru, tapi kalau tidak kita sekir, dia tidak akan tetap jadi, pasti akan bocor. Karena nah gini ya, sebenarnya nyekir ini tidak terlalu lama. Kita mau nyekirnya tidak terlalu lama, harus berjam-jam, harus lama nyekir sampai kita capek tangan ya. Nggak usah lama-lama, sepenting kita itu lurus, cara penyekirnya lurus, dan cara memainkan umbrelnya tadi naik turun, dia akan cepat selesai. Nah sekarang kita akan bersihkan dulu menggunakan bensin. Nah menggunakan bensin ya. Nah ini ya. Nah seperti ini seal klepnya kita pasangkan seperti ini, seal klepnya. Nah sekarang kita sudah pasang kan seal klepnya. Cara mencari seal klepnya yang bagus, teman-teman cari yang mempunyai double pair ya. Double pair, jadi di bawah ada pair, di atas ada pair. Jadi dia di atas enggak longgar, di bawah juga tidak longgar, dia press semua teman-teman. Jadi gitu cara mencari seal klepnya, yang harga 15 ribuan lah per bijinya, udah bagus. Nah sekarang saya akan memasang pairnya ya. Cara pemasangan pair dan kuku klepnya seperti ini. Nah ini teman-teman cari ganjal untuk di bawah seperti tadi, kelahar ataupun juga apa kayak yang agak sedikit bulat, yang menipis ya, agar bisa kita ganjalkan biar klepnya tidak maju ke bawah. Kalau tidak kita ganjal, maka klepnya akan ke bawah juga saat kita tekan nanti. Jadi kukunya tidak masuk ya. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Nah, ini, nah ganjal di bawah. Nah ini teman-teman ya, teman-teman cari kunci T 10 ataupun 12, tekankan di bagian kuku klep tadi dan di alas dengan kantong ataupun juga karet. Nah maka dia akan masuk ya, seperti ini. Setelah itu kita pasangkan satu lagi ya. Tapi kalau bagusnya untuk alasnya itu karet teman-teman ya, dia press mendorongnya. Kalau kantong ini sering juga terjadi rusak kantongnya ya, bolong oleh kuku klep itu. Nah ganjal. Nah kita pasang lagi kuku klepnya, satunya pasang lagi, kita tekankan, kita tekan. Nah sudah masuk kan, seperti ini, gampang teman-teman ya. Jadi kita nggak usah menggunakan tracker segala macam, terlalu lama kita mengerjakannya, dan juga ribet. Karena saya pernah kerja dulu di bengkel menggunakan tracker, terlalu lama bagi saya. Kalau seperti ini cepat pekerjaannya dan mudah. Nah sekarang kita akan pasang piano klep dan bosnya ataupun juga asnya. Piano klep ini hampir dengan sama punya MX ya bentuknya, tapi kalau sepakaian enggak. Saya mengomongkan bentuknya ya, bukan sepakaian. Nah di saat teman-teman mau memasangkan noken as dan piano klep, teman-teman harus kendorkan dulu bagian kuku ini ya, apa itu, patokan klep itu ya, patokan klep itu harus dikendor dulu. Karena tadi habis disekir, otomatis klepnya itu maju ke atas, naik ke atas maksudnya ya. Jadi dia posisi kuku apa itu, patokan klep itu kenceng, dia ngenceng nekan noken as. Maka noken as itu seret masuknya, maka kita harus kendorkan dulu menggunakan kunci pas 9 dan juga setelan klep. Kalau teman-teman tidak mempunyai setelan klep, teman-teman bisa menggunakan tang saja sudah bisa ya, asal harus hati-hati. Nah pasang semuanya udah dipasang, dan jangan lupa di bagian noken as itu mempunyai baut 10 untuk menahan noken as itu biar tidak keluar. Teman kendorkan dulu menggunakan kunci 9 ya, menggunakan kunci 9 untuk pelatu kelap kalau nggak salah bahasanya nih. Nah dikendor ya. Nah sekarang kita akan pasang noken asnya ya. Nah kalau posisi kendor dia masuk teman-teman. Nah seperti ini. Nah maksud saya baut ini ya, jangan sampai lupa, karena kalau tidak dipasang dia akan keluar noken asnya dan dia akan membur di bagian tutup deksel. Nah udah bersih teman-teman ya. Jadi trik cara membersihkan ini bukan menggunakan cutter, bukan juga menggunakan amplas, tapi menggunakan sabuk kawat ya, dengan cara dioperasikan pakai gurinda. Nah sekarang kita akan tes dulu menggunakan minyak. Nah ini sudah kita tes, dia tidak ada bocor sama sekali ataupun juga rembes dikit-dikit, nggak ada. Padahal udah saya isi ya, di bagian knalpot minyaknya udah saya penuhin, tapi dia tidak juga bocoran, udah normal ya. Nah jadi dia udah normal ya, aman.
Mantap ya, mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Selamat sore.